pertemuan kita yang terakhir ini nanti dengan kasih Kristus. Pak Erets bisa pimpin kita dalam doa ya Pak Erets ya. Silakan Pak Erets. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di mana Kau telah menyertai kami dari pagi hingga pada sore ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, tiba saatnya kami akan mulai perkuliahan kami. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Iya, silakan Pak. oke, saya akan share screen sebentar. Ya, kita akan membahas surat Paulus. Tapi kita akan sebelum kita membahas surat Paulus, kita membahas tentang kehidupan Paulus atau biografi Paulus itu sendiri, pribadi yang sangat menarik ya. Jadi dia lahir sekitar 3 Masehi, ya dia berasal dari keluarga yang terpandang, dia berkeluarga negaraan Romawi, ya tapi kemudian berdomisili di Tarsus, ya. Nah, Paulus ini dibesarkan dalam keluarga Yahudi yang ketat, yang taat, ya, yang menyelenggarakan hukum Taurat, dan pada hari ke-8 seperti hukum tradisi yang ada, dia disunat, dia dari suku Benyamin, ya, dan kemudian dia dilatih di Yerusalem di bawah Gamaliel atau dididik atau dimuridkan oleh Gamaliel. Jadi Gamaliel ini adalah seorang anggota Sanhedrin yang terhormat. Nah, Gamaliel ini adalah salah satu-satunya dari 7 sarjana dalam sejarah bangsanya yang menerima sebutan Raban atau Tuan kami. Dia adalah cucu Hillel, pendiri sekolah penafsiran yang jadi pendiri sekolah kerabian pada waktu itu ya. Nah, jadi Paulus sendiri adalah seorang Farisi. Dia pengikut ketat hukum tradisi. Orang Farisi, sebenarnya kata Farisi ini adalah pada awalnya klan atau ya orang Farisi ini, kelompok ini pada awalnya mempunyai cita-cita yang sangat baik, yaitu ingin meluruskan kembali uh, ketaatan kepada Torah, ya. Jadi mereka ingin meluruskan hal yang bengkok-bengkok kemudian diluruskan. Tetapi ternyata dalam perkembangannya mereka banyak menambahkan tradisi-tradisi atau hal-hal yang menurut mereka penting untuk ditambahkan sebagai seorang Yahudi, ya. Jadi tidak cukup hanya hukum Torah itu, tapi ditambahkan beberapa hal yang lain, ya. Sama seperti kita kekristenan, kita juga banyak juga menambahkan tradisi-tradisi di dalam uh, kekristenan itu sendiri, ya, seolah-olah itu adalah hal yang baik untuk menunjang kita dalam keselamatan. Tapi apakah itu merupakan sesuatu yang baik? Nah, dalam uh, dunia Yahudi, jadi Rasul Paulus ini seorang Yahudi asli, suku Benyamin, lahir di Tarsus. Makanya dia bilang, aku memperoleh kewarganegaraan ini dengan harga yang mahal. Kewarganegaraan Roma itu dengan harga yang mahal. Ya. Lalu kemudian dari kecil dia dibawa ke Yerusalem,
menjadi murid Gamaliel, ya, dan mungkin ada kata kerja anagramenov yang berarti dibesarkan sejak bayi. Jika hal ini benar, maka kemungkinan waktu Paulus masih bayi, ya, keluarganya pindah ke Yerusalem sehingga ia bertumbuh besar di sana. Ini kemungkinan saja, ya. Tapi juga ada yang berkata bahwa Paulus itu bertumbuh besar di Tarsus, kemudian nanti baru masuki pendidikan dia dikirim ke Yerusalem. Tapi W.C. Van Unik dalam bukunya Tarsus of or Jerusalem, dia berpendapat bahwa Paulus memperoleh pengetahuan tentang pikiran dan agama Yunani setelah dewasa. Ya. Namun apakah setelah pertobatannya Rasul Paulus ke Tarsus lagi? Ya, sebab dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 30 dan 11 ayat 25 menunjukkan bahwa Paulus itu mengenal baik kota Tarsus. Dan ada ahli yang berpendapat bahwa sebenarnya Paulus itu berasal dari ayah yang berlatar belakang Yunani, ya. Lalu kemudian dan ibu yang berlatar belakang Yahudi. Nah, jadi yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana mungkin Rasul Paulus sangat membanggakan keyahudiannya yang ia katakan berasal dari suku Benyamin. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa di dalam tradisi Yahudi kaum perempuan tidak dilarang untuk menikah, ya, dengan orang dari luar Yahudi itu sendiri. Dan karena anak yang akan dilahirkannya dengan sendirinya tetap berhak memperoleh pengakuan sebagai orang Yahudi berdasarkan keturunan ibunya. Jadi dengan demikian Rasul Paulus mudah diterima sebagai orang Yahudi karena ibunya adalah orang Yahudi. Nah, pandangan ini patut dipertimbangkan karena Paulus menyebutkan bahwa dirinya sebagai orang Yahudi di dalam kepatuhannya dalam hukum Taurat dia tidak bercacat. Dalam kelompok keagamaan dia adalah orang Farisi, ya, dan dia adalah orang yang menjalankan hukum-hukum Taurat itu, ya. Nah, apakah seorang yang berdarah campuran atau bukan orang Yahudi asli dapat diterima dalam kelompok Farisi? Kelihatannya memang sulit untuk dapat diterima, ya, untuk hal itu. Nah, sebagai orang Yahudi asli, Paulus memiliki beberapa sikap yang sangat menentukan keyakinannya, ya, keyakinan keyahudiannya. Jadi dia penganut monoteisme, ya, yang tidak mengenal kompromi. Dia menolak tegas agama yang bukan Yahudi. Dia sebagai rabi Yahudi, ya, jadi dia berpusat atau berfokus pada kepercayaan Yahudi, hukum Taurat, ya. Bahkan setelah dia bertobat, dia tetap meyakini bahwa hukum Taurat itu adalah kudus. Jadi Rasul Paulus tidak pernah mempersoalkan otoritas dan asal-usul hukum Taurat. Nah, sebagai rabi Yahudi, ia juga dengan gigih sangat bersemangat untuk melenyapkan orang-orang Kristen pada waktu itu, ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus atau murid Yesus. Dalam dunia Yunani, walaupun ada pandangan yang menyatakan bahwa Paulus dibesarkan di Yerusalem, tapi menurut pandangan dunia Yunani, dia menghabiskan di masa kanak-kanaknya di Tarsus. Nah, jika memang asumsi ini benar, maka Lat mengatakan bahwa Paulus pasti pernah menyaksikan para ahli filsafat Stoa, ya, yang sinis, yang berkeliling dan berpidato di sudut-sudut jalan Tarsus. Jadi dengan demikian, ya, Paulus itu menguasai bahasa Yunani dan metafora-metafora sastra yang digunakan oleh para filsuf itu, ya. Nah, jadi ada dalam
dalam pemikiran Paulus itu ada unsur-unsur pemikiran Yunani yang juga turut memberikan pengaruh ya kepada Paulus. Gaya bicaranya, cara berkata-kata kaum Stoa itu ya ada di dalam dia ya. Jadi dia misalnya menggunakan istilah-istilah seperti kata hati, sunestis ya, apa yang tidak pantas, mekatekonta ya. Dan sebenarnya ini bersumber dari pemikiran-pemikiran Yunani ya. Nah, walaupun demikian, ya kita perlu membuat highlight bahwa pemakaian itu hanya terbatas pada peminjaman istilah, ya bukan kemudian memberikan makna, ya. Jadi itu istilah-istilah seperti itu, ya. Nah, dalam dunia Kristen, perubahan yang total dari pandangan Paulus tentang kekristenan itu tidak terjadi secara berangsur-angsur melalui perenungan ya atau pengkajian atau ada dalam argumentasi dalam misalnya dalam pembicaraan tetapi ataupun dalam penyidikan tentang agama Kristen tapi perubahan pandangan Paulus ini terjadi ketika dia berjumpa dengan Kristus pada peristiwa jalan ke Damaskus. Ya, nah perubahan ini terjadi melalui peristiwa perjumpaan Paulus dengan Yesus yang ketika dia hendak ke Damaskus dan ini mengubah kehidupannya ya dari seorang Farisi yang taat menjadi seorang pengikut Kristus yang gagah perkasa ya yang rela yang taat yang setia yang berani mati ya jadi ada pembalikan total ya Tuhan kita bersyukur bahwa Tuhan memakai Paulus karena dengan pengetahuan Tauratnya dan perjumpaan dia dengan Yesus sehingga dia bisa membuat ada bagaimana iman Kristen itu ya itu bisa bertumbuh, bisa berakar, ya bisa bertumbuh dan kemudian bisa berkembang dengan baik. Banyak pengajaran-pengajaran Paulus yang kemudian itu sangat berpengaruh dalam iman kekristenan kita. Nah, jadi Rasul Paulus menegaskan apa yang terjadi di dalam perjalanan Damaskus itu ya membuat dia menjadi seorang murid Yesus ya. Nah, Paulus tidak bertobat dari ketidakpercayaannya kepada iman, dari keadaan berdosa kepada kebenaran, dan bukan beragama kepada beragama atau kepada satu agama pindah kepada ia menganggap bahwa kekristenan itu merupakan agama Yahudi yang benar. Ya, jadi yang sudah disimpangkan kemudian oleh Yesus diluruskan kembali ya. Nah, ia bertobat dari pengertian kebenaran yang satu kepada kebenaran yang lain. Artinya sebelum dia menjadi Kristen ia berdiri pada kebenaran perjanjian lama yang berbicara tentang kesinambungan karya Allah yang akan digenapi dalam diri Yesus. Nah, karena Kristus sudah menggenapi kebenaran atau isi perjanjian lama, maka perpindahan itu bukanlah suatu perubahan kepercayaan. Namun, ya, melainkan penemuan yang sebenarnya dari ajaran perjanjian lama itu sendiri. Jadi menurut dia, Kristus itu adalah inti dari ajaran perjanjian lama. Ya, jadi bukan mendirikan agama baru, tetapi ya Yesus adalah penggenapan sehingga tidak perlu lagi. Misalnya orang Yahudi harusnya bisa langsung percaya kepada Yesus. Ya. Nah, kesadaran Paulus bahwa Yesus adalah Mesias ini adalah hal yang telah mengubah penilaian Saulus tentang makna keseluruhan hukum Taurat. Nah, jadi ada perubahan makna yang
ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia yang melakukan hukum Taurat, dia hidup dengan hukum Taurat, tapi ketika dia berjumpa, dia terjadi perubahan makna, ya, terjadi perubahan metanoia itu, ya, perubahan pemikiran kembali, ya. Nah, jadi menurut kesadaran Paulus tentang perlunya iman sebagai sarana untuk menerima pembenaran, ini mempengaruhinya untuk mengubah pandangannya tentang hukum Taurat. Nah, Paulus yakin bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang menggenapi isi dari hukum Taurat. Jadi dengan demikian, seluruh unsur penting dari teologi Paulus ini berbicara Yesus sebagai Mesias, Injil bagi orang-orang yang bukan Yahudi, pembenaran hanya melalui iman yang kontras dengan pembenaran di dalam hukum Taurat yang menekankan pembenaran secara lahiriah perbuatan baik, ya. Semuanya berubah dan terbentuk di dalam peristiwa jalan ke Damaskus itu. Ya, jadi ada perubahan, ya, metanoia itu, perubahan pola pikir. Dan apakah ini merupakan sebuah kelahiran baru? Perjumpaan dengan Yesus ini membuat dia mengalami kelahiran baru itu. Ya. Kemarin Pak siapa saya lupa yang membahas juga tentang kelahiran baru, ya. Nah, ini menjadi suatu pemikiran, ya. Dalam dunia Romawi, kehidupan Rasul kita lihat dari latar belakang kewarganegaraannya. Ya, dalam beberapa peristiwa, Paulus itu mendapatkan perlakuan yang baik karena status kewarganegaraannya. Ketika dia ditangkap, ingin dibawa, itu orang para prajurit tidak mengkasari dia karena statusnya, ya. Nah, tapi memang tidak ada data yang memberikan indikasi pengaruh Romawi di dalam kehidupan Paulus. Tapi dapat diduga bahwa kecakapan Rasul Paulus dalam mengorganisir jemaat, mengangkat orang-orang yang dipercayakan untuk bertanggung jawab kepada jemaat yang telah didirikan, ini setidak-tidaknya dipengaruhi oleh keunggulan pemerintah Romawi dalam bidang administrasi. Jadi Paulus itu meniru, ya, seperti itu. Ya, Rasul Paulus juga sering diperhadapkan kepada para pemerintah yang ada di bawah kekuasaan Kaisar Romawi. Jadi dia bisa menyampaikan pembelaan banding karena dia mengerti hukum, ya, Romawi itu sendiri. Jadi walaupun dengan sedikit data ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pengaruh dunia Romawi ini tidak dominan, tapi setidak-tidaknya alam kehidupan atau nuansa pemerintahan Romawi juga turut memberikan pengaruh yang cukup signifikan kepada Paulus dalam sistem-sistem administrasi, ya, atau dalam pemerintahan wilayah Romawi. Nah, garis besar perjalanan pelayanannya. Jadi setelah pertobatan pada akhir tahun 33 atau awal 34 Masehi, ini Paulus menghabiskan beberapa bulan di Damaskus. Pada waktu lawannya berusaha untuk membunuhnya, ia berusaha kembali ke Yerusalem. Dan kemudian tidak lama ia pergi ke Tarsus, ke kampung halamannya. Nah, jadi ia menghabiskan 3 tahun di Arabia, ya. Bisa jadi dalam suatu bentuk pelayanan yang ia mulai langsung setelah pertobatannya, baru kemudian dia kembali ke Yerusalem. Nah, disitulah gereja mengkhususkan Paulus dan Barnabas untuk melakukan perjalanan misi pertama. Mereka diutus untuk itu, ya. Jadi selama perjalanan itu, ketika mereka mengabarkan Injil di Asia Kecil dan di Pulau Siprus, ya, pada waktu itu orang Yahudi menolak Injil di Asia Kecil, tapi kemudian
inilah pelayanan awal-awal Paulus yang memulai pelayanannya kepada orang non-Yahudi. Nah, jadi ada pola khas dari pelayanan Paulus ya, misalnya sebagai berikut: diawali dengan pemberitaan kepada orang Yahudi dan orang non-Yahudi pengikut Yudaisme atau mereka yang porselit ya, mereka yang bukan orang Yahudi tapi dibaptis untuk mengikuti agama Yahudi, masuk dalam kumpulan orang-orang Yahudi ya. Nah, tapi kemudian setelah ditolak oleh para pendengar di sinagog, dia melanjutkan secara pelayanan langsung ya kepada orang non-Yahudi. Nah, sidang di Yerusalem tahun 49 ini kemudian menghasilkan keputusan untuk isu penting, di mana keputusan itu memungkinkan Paulus dan yang lain untuk memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi tanpa harus Yahudikan mereka atau membaptis mereka atau membuat mereka masuk dalam baptisan porselin ya. Nah, jadi orang non-Yahudi tidak dituntut untuk bersunat ya. Nah, salah satu untuk supaya bisa masuk selain porselin sunat ya. Nah, keputusan itu penting untuk menjaga kemurnian Injil dan memisahkan antara hukum dan anugerah. Jadi perjalanan misi yang kedua ya tahun 49 sampai 52 itu terlihat dalam kisah 15 sampai 18. Ini dilakukan oleh Paulus dan Silas. Mereka melintasi Asia Kecil dan kemudian mereka kembali mengunjungi gereja-gereja yang telah berdiri dan kemudian melanjutkan ke Eropa. Nah, pada perjalanan misi yang ketiga, tahun 53 sampai 57 dalam kisah 18 sampai 21 ini dilakukan Paulus ke Efesus, di mana ia menghabiskan hampir 3 tahun di sana. Ya, kemudian dilanjutkan ke Makedonia dan Akaya. Nah, di Efesus ini Paulus meletakkan dasar yang sangat kuat di sana, karena memang ada pertentangan pengajaran uh, pengajaran penyembahan berhala di sana yang sangat kuat ya. Nah, jadi di Efesus inilah, dalam konsili Efesus itu, ini yang mengakibatkan pemujaan kepada Maria. Maria sebagai menjadi Bunda Allah. Ya, ini pemujaan kepada Maria. Ya, karena ada ya untuk membandingkan orang Efesus, mereka menyembah kepada dewa Ratu Langit atau Ratu Sorga, ya, penyembahan kepada Ratu Sorga. Ya. Nah, jadi Paulus kemudian dalam perjalanan misi ketiga ini, dia lanjutkan ke Makedonia dan Akaya. Lalu kemudian dia ditahan di Yerusalem dalam perjalanan kembali dan dipenjarakan. Nah, lalu kemudian inilah proses di mana Paulus kemudian dibawa ke Roma, ya, lalu dia bertemu dengan kaisar, bahkan dikatakan hampir-hampir saja iman saya ini jadi goyah dan mengikuti imanmu ya. Lalu kemudian dia dieksekusi di Roma tahun 67. Nah, ini kronologi kehidupan Paulus ya. Nanti saya tidak usah, ini nanti saya akan berikan ini semua. Nah, jadi ada berbagai penafsiran di sekitar inti teologi Paulus. Ya. Nah, dalam sejarah penyelidikan terhadap teologi Perjanjian Baru, ahli-ahli mencoba untuk menemukan inti dari teologi Paulus. Nah, dalam studi ini ada beberapa pandangan yang kita akan lihat bersama-sama. Ya,
Dalam masa reformasi, di bawah pengaruh reformasi, banyak pakar berpendapat bahwa pembenaran oleh iman sebagai pokok utama dari teologi Paulus. Ya, pembenaran oleh iman. Nah, tapi kemudian W. Reid ya, memberikan reaksi terhadap pandangan yang dianut oleh reformator dengan mengatakan bahwa seluruh ajaran keagamaan Paulus dapat dijelaskan tanpa harus menyebutkan pembenaran sebagai intinya, kecuali bila pokok itu menjadi pembahasan hukum Taurat. Nah, jadi pembenaran oleh iman ini ketika diperhadapkan dengan membahas hukum Taurat, ya, menurut Wright, ya. Nah, lalu kemudian A. Schweitzer dia ini menemukan kembali pentingnya eskatologi Paulus, berpendapat bahwa pembenaran oleh iman adalah titik awal yang akan menuntun kepada kesalahpengertian terhadap Paulus, dan bahwa ajaran itu adalah hanya isu sampingan. Jadi konsep pokok adalah keberadaan seseorang secara mistis di dalam Kristus yang dipahami dengan pengertian setengah fisik, ya, kuasi fisikal. Jadi menurut Aswester bukan itu, tetapi ya ada kemistisan dalam Kristus itu, ya. Nah, Andrews mengikuti Sabatier menjelaskan pembenaran sebagai pikiran pembenaran yang rendah yang menjadikannya sulit untuk naik tingkat pengertian pembenaran yang lebih tinggi dan lebih baik, ya. Davis ini mengikuti pandangan Wright dan Schweitzer. Jadi dia memandang bahwa pembenaran hanyalah sebagai suatu polemik yang lembut terhadap kaum Yahudi yang termasuk pada batas luar pemikiran Paulus. Nah, kebenaran utama sebenarnya ditemukan dalam kesadaran Paulus terhadap datangnya kekuatan-kekuatan zaman baru yang telah dibuktikan dalam peristiwa turunnya Roh Kudus. Ya, nah jadi ada banyak hal yang bertentangan tentang pandangan inti teologi Paulus. Nah, kita lihat sekarang sejarah singkat interpretasi terhadap teologi Paulus. Albert Schweitzer dan F.C. Bauer, ya, dari Tübingen, ya, mereka dipengaruhi oleh filsafat dialektika dari Hegel, jadi mengajukan tesis, antitesis, dan sintesa untuk mencoba memberikan pendekatan yang baru dalam perjanjian baru dengan mempertentangkan Petrus, Yahudi, yaitu agama Kristen hanya untuk orang Yahudi, ditambah dengan hukum Taurat. Jadi pengajaran kekristenan ditambah dengan hukum Taurat. Kemudian ditentangkan dengan Paulus yang berpendapat bahwa Injil juga diperuntukkan kepada orang kafir melalui iman sebagai antitesis. Nah, jadi jalan keluar mendamaikan ini akhirnya muncullah gereja di abad pertama sebagai sintesanya. Ya. Nah, apakah kemudian gereja ini adalah kemudian sesuai dengan keinginan Yesus Kristus dalam Matius pasal 16, ya. Bapak Ibu bisa mempelajarinya di situ, ya. Nah, nanti siapa tahu ada yang ingin studi khusus untuk itu, ya. Nah, kemudian aliran sejarah agama, religion Geschichte, ya, Geschichte, ya. Pada abad ke-19 yang berpandangan bahwa Paulus dipengaruhi oleh aliran-aliran yang ada di sekitar Palestina seperti Gnostik yang berkembang pesat, ya. Salah satu tokoh terkenal dari aliran ini William Bowser yang mengatakan bahwa banyak ide dalam ajaran Paulus ini diambil dari ajaran Gnostik. Misalnya ide tentang seorang juru selamat yang turun ke dunia kemudian naik ke sorga, dan juga halnya sakramen baptisan dan perjamuan kudus. Jadi
Rudolf Bultmann terpengaruh untuk hal ini juga, ya. Nah, setelah Perang Dunia Kedua terjadi banyak studi mengenai teologi Perjanjian Baru. Ya, misalnya pandangan mengatakan bahwa teologi Paulus banyak dipengaruhi oleh konteks agama Yahudi. Misalnya tokoh-tokoh seperti C. K. Barth, ya, W. D. Davis dari Inggris, mereka ada dalam pandangan ini. Ya, mereka berpendapat bahwa pengajaran Paulus itu hanya dapat dimengerti kalau kita juga mengerti latar belakang Yudaisme. Nah, pada tahun 70-an, para ahli perjanjian baru mulai berkonsentrasi pada pandangan Paulus tentang Taurat. Ya, Sanders, ya, berpendapat bahwa Paulus tidak menentang apa yang disebut dengan legalisme, sebagaimana yang diajarkan dalam gerakan reformasi, melainkan lebih mengkonsentrasikan pikirannya kepada orang Kristen, ya, asal Yahudi dan orang Kristen di luar Yahudi atau Gentiles, ya. Karena itu penolakan atas legalisme agar orang Kristen dari Gentiles ini dapat diterima oleh jemaat yang dari latar belakang Yudaisme. Nah, tapi kemudian ada pertanyaan penting, ya, sampai di mana Rasul Paulus mengenal Yesus yang historis? Teolog liberal seperti Bultmann membuat suatu gap antara Yesus dan Paulus, sehingga kekristenan yang ada sekarang adalah pengaruh Paulus. Nah, ya, jadi katanya sekarang ini kekristenan kita ini karena pengajaran Paulus bukan Yesus. Nah, ini gara-gara Bultmann ini, ya. Bultmann sehingga kaum, ya, M di seberang sana mengambil ini, mereka menyerang kita, ya. Nah, oleh karena itu kita harus membuktikan, kita harus berapologet, ya, kita harus menjadi apologet yang baik, ya. Nah, jadi Paulus itu yang membuat agama Kristen berkembang, ya. Jadi dalam pembahasan peristiwa perjumpaan Paulus dengan jalan Damaskus, jadi sebenarnya Paulus ini tidak mengenal Yesus histori secara dekat, tapi dia menerima gagasan pengajaran Yesus dan kemudian mengembangkannya sehingga kekristenan itu berkembang karena pengajaran Paulus. Nah, sumber-sumber teologi Paulus, ya, Paulus sebagai orang Yahudi. Jadi dapat disimpulkan bahwa latar belakang Paulus sebagai orang Yahudi ini sangat memberikan atau cukup memberikan kontribusi penting, ya, dalam pengajarannya atau dalam sebagai rasul. Jadi Paulus sering mengutip perjanjian lama baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam argumentasi dia sering mengikuti cara rabi-rabi, mengutip perjanjian, memberikan argumentasi, ya, kemudian dari dia kutipan itu dia mendasarkan argumentasinya, memberikan makna baru terhadap kutipannya, ya, dalam kitab Roma, Galatia dan sebagainya. Paulus itu memberikan makna baru, ya. Nah, kadang-kadang juga terjadi bahwa Paulus mengutip perjanjian lama dan memberikan makna yang sama sekali tidak berhubungan dengan konteks. Misalnya, ya, dalam 1 Korintus 9 ayat 9, Paulus itu mengutip Ulangan 25 ayat 4, tetapi diberi pengertian dan konteks yang berbeda dengan pengertian ada dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, konteksnya berbicara tentang lembu yang patut mendapat makanan setelah bekerja keras. Sementara dalam 1 Korintus 9 ayat 9, Rasul Paulus mengenakan ayat ini kepada dirinya yang seharusnya menuntut upah setelah melakukan pekerjaan yang berat di dalam memberitakan Injil. Ya, jadi seharusnya Paulus mendapatkan upah, tapi ternyata, ya, tidak, ya, tidaklah demikian. Nah, jadi memang para rabi ini sering bebas dalam menafsirkan perjanjian lama dengan mengalegorikannya, ya.
Nah, berbeda dengan Paulus. Ia mengutip perjanjian lama dan memberikan makna atau arti yang baru berdasarkan makna sebenarnya dari maksud atau tujuan dari ayat yang dikutipnya. Ya, jadi Paulus ini memberikan makna baru bisa masuk dalam memberikan makna kontekstualnya, ya. Ya, seperti apa yang kehidupan dikaitkan dengan kehidupan yang ada pada waktu di mana Paulus hidup waktu itu. Lalu kemudian dari latar belakang Helenistis, Yunani, kebudayaan Yunani. Ada ciri-ciri dari budaya Helenistis yang memang dimanfaatkan oleh Paulus dalam surat-suratnya. Misalnya dia memberikan retorika Yunani dalam surat-suratnya. Ya, dia juga Paulus sering menggunakan apa kata diatribe, itu suatu metode komunikasi dengan cara perdebatan antara dua pihak yang saling membantah satu sama lainnya. Ya, kalau kita baca memang tulisan Paulus itu memang ada argumentasi. Dia biasanya juga memberikan hal yang tidak benar, lalu kemudian dia mengkontranya, ya, dia memberikan argumentasi. Nah, dalam Roma 2, Roma 3, ya, Roma 9, 1 Korintus 9. Nah, juga Paulus menggunakan struktur dari retorika Yunani dalam menulis surat-suratnya, ya. Jadi ya, walau bagaimanapun suatu kebudayaan akan juga mempengaruhi kehidupan kita, ya, di mana kita berada. Makanya para penulis Alkitab ini berbeda latar belakang, sehingga kita bisa melihat Alkitab ini bukan memang ilham dari Allah, tetapi juga manusiawi, gitu. Ya, karena memang ditujukan untuk manusia, umat manusia. Ya, jadi bukan langsung dari sorga turun, ya, tetapi mengalami proses budaya di dalamnya juga. Ya. Nah, jadi ada beberapa istilah yang Paulus ambil, misalnya euleteria, kemerdekaan, ya, dan kemudian memberikan makna baru, synedeis, hati nurani, autarkia, hidup berpadanan dengan apa yang ada, epainos, sesuatu yang terpuji. Ya, istilah-istilah ini masih banyak lagi, ya, di dalamnya. Oke, pernyataan Allah kepada Paulus di jalan Damaskus. Jadi dalam Galatia, Paulus tegas mengatakan bahwa yang ia beritakan adalah hasil dari pernyataan Allah kepadanya. Ya, jadi selama dia ada di Damaskus, saya percaya bahwa Paulus itu banyak mendapatkan pengajaran dari Allah. Ya, langsung. Ya, sama seperti kita kalau kita lagi merenung, kemudian ada inspirasi, ya, kita mendapatkan seperti ada pewahyuan lah, ya, ada hal-hal. Tapi juga yang terjadi karena Paulus ini sudah mempunyai dasar, sehingga ya dengan dasar itu dia bisa ya saya katakan tiktokan dengan Tuhan, ya. Mungkin dia akan bertanya, Tuhan, kalau ini apa sih maknanya? Kalau ini bagaimana? Ya, dalam perjanjian lama karena dia menguasai itu. Jadi mungkin dia tiktokan dengan Tuhan, ya. Tuhan juga memberikan dia hikmat untuk kemudian memberikan makna baru terhadap beberapa konteks dalam perjanjian lama. Ya. Nah, tradisi-tradisi yang ada pada gereja pada waktu itu. Jadi Rasul Paulus ini menerima Injilnya berdasarkan pernyataan Allah. Tapi juga ia memanfaatkan tradisi-tradisi yang sebelumnya sudah ada pada gereja sebelum pertemuannya dengan Yesus, ya. Misalnya dalam penggunaan liturgi tertentu dari gereja mula-mula dalam 1 Tesalonika,
dalam Galatia, Korintus, Roma, ya ada liturgi yang sudah ya seperti liturgi batu lah yang telah dilakukan sebelum Paulus bergabung dengan kekristenan, ya. Jadi Paulus mengutip liturgi gereja mula-mula. Nah, maka ini bukan kutipan, ini memang hal yang sudah terjadi, ya. Nah, oke. Ini supaya kita tidak terlalu lama. Pengalaman Paulus sebagai rasul ini banyak memberikan kontribusi, ya, dalam pelayanannya. Teologi Paulus yang tentang pembenaran hanya oleh iman dalam kitab Roma dan Galatia ini mungkin terjadi karena Paulus sedang menghadapi rongrongan dari lawan-lawannya dari kalangan orang Yahudi, ya. Karena dia berbalik, maka dia pindah dia pindah pindah kubu, ya. Jadi Paulus harus memberikan pembuktian kenapa alasannya sampai dia bisa berpindah. Nah, jadi itu yang merupakan apologetikanya kepada orang-orang Yahudi yang kemudian berusaha untuk mempengaruhi orang-orang Kristen dari kalangan Gentiles atau orang-orang di luar Yahudi, orang Yunani dan sebagainya, untuk kalau harus mengikut Kristus harus juga taat kepada hukum Taurat, ya. Jadi Paulus memberikan perlawanan yang luar biasa untuk ini, ya. Nah, metode penafsiran Paulus, ya. Jadi metode penafsiran Paulus sangat didasarkan kepada perjanjian lama, ya. Jadi seperti itulah. Oke. Pembahasan teologi Paulus. Kita bahas tentang teologi Allah. Jadi Paulus mempresentasikan sebuah gambar yang sangat tinggi berkaitan dengan Allah, bahwa Allah itu berdaulat dan yang menyatakan dirinya sendiri sebagai melalui anugerah di dalam Yesus Kristus. Jadi di mana melalui anugerah itu tujuan Allah dari sejak kekekalan telah dinyatakan pada saat sekarang ini. Jadi Allah menyatakan dirinya sendiri melalui penghakiman atas orang tidak percaya. Murka itu mengekspresikan kedalaman murka Allah terhadap dosa, kemarahan yang berasal dari kekudusan dan kebenarannya. Karena kekudusannya, maka Allah tidak dapat mengabaikan dosa. Ya. Nah, pernyataan diri Allah dalam berkat-Nya, Allah menyatakan dirinya sendiri dalam berkat, kedaulatan, ya. Paulus memberikan penekanan yang banyak tentang kedaulatan Allah, predestinasi, ya, menandai dengan ini banyak digunakan kurang lebih 6 kali dalam perjanjian baru dan 5 kali muncul dalam tulisan Paulus. Kemahatauan dan keadilan itu. Jadi keadilan dan kemahatauan Allah itu berjalan bersama-sama, ya. Jadi kemahatauan itu menekankan bukan hanya pengetahuan sebelumnya, tetapi suatu relasi aktif antara yang mengetahui sebelumnya dengan yang diketahui sebelumnya. Nah, eklegomai misalnya tentang pilihan, predestinasi ini, ya. Ini dipanggil keluar. Jadi ada banyak hal, ya. Adopsi, ya, menjadikan anak. Ini menekankan upacara Romawi bagi seorang anak yang telah diadopsi kepada status dewasa dengan segala hak yang berkaitan dengan itu. Jadi adopsi adalah hasil predestinasi Allah ada orang percaya sejak kekekalan. Ya, dipanggil kata kletos, tujuan protitemi, sebagainya. Nah, kehendak juga, ya. Konklusi penting berkaitan dengan pengajaran Paulus tentang kedaulatan, bahwa sumber utama
dari predestinasi adalah kemutlakan kedaulatan Allah. Tujuan predestinasi keselamatan. Isunya adalah pelayanan. Jadi predestinasi tidak mengesampingkan tanggung jawab manusia. Ya, jadi saya kira untuk masalah predestinasi ini tidak ada yang harus diperdebatkan ya antara dua kubu itu. Tetapi predestinasi itu adalah kedaulatan, kemutlakan kedaulatan Allah. Teologi Kristus, ya kemanusiaan, keilahiannya. Nah, Paulus banyak ya bahwa Kristus itu dari sorga. Nah, ketika dia memakai kata Kristus, dia ada beberapa kali banyak juga Paulus menggunakan kata Yesus, tetapi juga banyak dari tulisan Paulus yang kemudian menggunakan hanya kata Kristus. Nah, jadi kalau misalnya ada yang berkata Paulus itu tidak mengajarkan tentang kerajaan Allah sama seperti Yesus, sebenarnya Paulus lebih menekankan kepada kerajaan Allah dengan kata Kristus itu, ya. Jadi kata Kristus itu mewakili tentang kerajaan Allah. Jadi lebih banyak sebenarnya Paulus berbicara mengajarkan tentang kerajaan Allah gitu. Ya, sedikit lagi Bapak Ibu, teologi Roh Kudus, ya, Tuhanan Yesus, sebut Tuhan, ya. Ya, nanti saya akan kasih ini Bapak Ibu pelajari teologi Roh Kudus. Jadi Paulus menjelaskan tentang atribut-atribut pribadi Roh Kudus dalam surat-surat Paulus, ya. Ya, memiliki intelektual, Roh Kudus memiliki kehendak, emosi, keilahiannya, dan kemudian kuasanya, ia meregenerasikan, ia membaptis, ia mendiami, ia memeteraikan, ia memberikan karunia, ia memenuhi, ia memberikan kuasa. Nah, bagaimana dengan teologi dosa? Paulus menggunakan banyak term kata-kata Yunani yang menjelaskan tentang natur dosa, hamartia, kata umum, ya, dan paraptoma menunjuk pada langkah yang salah, para basis ingin melangkah keluar atau menyimpang. Anomia, ya, arti tanpa hukum. Bagaimana dengan teologi keselamatan? Paulus memberikan tema-tema besar pada teologi ini. Teologi Paulus tentang soteriologi ini berpusat pada anugerah Allah. Allah yang berinisiatif dalam menyelamatkan manusia berdasarkan anugerahnya semata-mata. Itu kita bisa lihat dalam Efesus pasal 2. Ya, dan juga kita yang tulisan-tulisan Paulus yang lain. Pengampunan, ya. Allah mengampuni pelanggaran kita. Ia melakukannya berdasarkan kasih karunia, karisomai yang menganugerahkan berdasarkan kemurahan, memberikan dengan murah hati, mengampuni berdasarkan anugerah, ya. Jadi, tapi Paulus juga menggunakan term yang lain untuk pengampunan, ya. Apesis, bukan apate, ya. Bukan lagu Korea apate, ini apesis, ya. Apesis suatu kata dasar membebaskan atau menyuruh pergi, ya. Jadi seperti seorang budak yang kemudian dibeli, kemudian dilepaskan, disuruh pergi, ya. Lalu kemudian anugerah Allah mencapai puncak dalam teologi Paulus pada waktu itu, ia meninggikan di mana Allah dengan murah hati telah membatalkan hutang dosa yang tidak dapat dibayar oleh manusia. Ya. Jadi manusia ini mempunyai hutang dosa yang sampai kapanpun tidak bisa dibayar, yang mengakibatkan kematian kekal. Tapi Allah membatalkannya dan membebaskan manusia. Teologi penebusan, ya. Jadi ada istilah yang secara khusus dipakai Paulus. Ini ada sekitar 10 kali dalam Perjanjian Lama. 7 ada di dalam tulisan Paulus, ya.
ada 10 kali dalam perjanjian baru, ada 7 dalam tulisan Paulus. Misalnya pendamaian dan sebagainya, ya. Oke. Teologi penebusan, pendamaian, justifikasi, ya. Jadi ada justifikasi itu terjadi melalui iman, dimungkinkan melalui darah Kristus, dan terpisah dari hukum Taurat, ya. Nah, teologi gereja, eklesia. Eklesia berarti memanggil keluar dari suatu kelompok. Nah, jadi kata-kata ini seringkali begitu. Allah memanggil kita keluar dari dunia untuk menjadi satu kelompok khusus, menjadi miliknya. Ya, gereja ada dalam 2 cara utama di Perjanjian Baru, gereja universal dan gereja lokal. Ya, nah jadi gereja pada waktu itu, ketika Paulus menyebutkan jemaat, kata jemaat atau gereja itu bukan menunjuk pada satu sinode atau apa, tapi merupakan satu gereja kota, ya, satu gereja kota. Nah, jadi gereja yang mempengaruhi kota yang ada dalam satu kota itu, ya, gereja yang tidak terpecah-pecah. Gereja adalah organisme yang hidup. Gereja juga adalah suatu organisasi, melibatkan jabatan-jabatan dan fungsi. Jadi ada beberapa jabatan yang ditunjuk. Paulus mengatur demikian rupa, ada jabatan penatua, presbuteros, ada penilik, episkopos, ya, ada jabatan lain, diaken, diakonos, ya. Saya ada menerangkan itu dalam buku Superstructure for Church, ya. Dalam 5 jawatan, buku 5 jawatan itu, ya. Di situ saya jelaskan tentang hal-hal ini semua. Nah, meskipun topik baptisan hal utama, tapi ya ada banyak hal Paulus jelaskan dalam menggunakan, jadi ada 80 kali dalam perjanjian baru, tapi Paulus hanya menggunakan sebanyak 16 kali. Dan itu menunjuk kepada baptisan air. Perjamuan kudus juga Paulus bahas. Nah, hal-hal yang terakhir berkaitan dengan gereja. Jadi, sejak Paulus memberikan pengajaran yang baru signifikan tentang ngatur gereja, maka adalah tepat jika Paulus memberikan pengajaran tentang konsumasi dari gereja, yaitu apa? Penjabaran tentang masa depan gereja. Paulus menunjuk kepada penerjemahan gereja di mana sebagian orang percaya masih hidup, tidak akan mati, tetapi ditransformasikan lebih cepat dari sekejap mata, rapture. Ya, Paulus menjelaskan tentang rapture, kebangkitan, tubuh kebangkitan, dan kursi pengadilan Kristus. Bagaimana dengan Israel? Paulus membahas tentang pembelian Israel di dalam Roma, menangisi penolakan Israel tetap Mesias, ya, bahwa fakta Allah tidak akan meninggalkan umatnya, ya. Allah tidak akan meninggalkan Israel, tapi demikian waktu Israel dibutakan adalah sementara. Ini memperlihatkan masa depan pada waktu kebutaan Israel diangkat dan semua Israel akan diselamatkan dalam Roma pasal 11. Bagaimana dengan dunia? Ya, jadi ada pengharapan di masa depan yang akan datang bagi gereja dan pertobatan Israel yang akan datang. Jadi murka atau orge, ya, ini penghakiman Allah akan turun atas dunia. Jadi Paulus juga sering menggunakan kata ini untuk menjabarkan suatu masa di mana hari kemurkaan Tuhan, ya, di mana banyak manusia yang murtad, kehancuran dan sebagainya meninggi. Dan kemudian yang akan muncul adalah meninggikan dirinya sebagai Allah. Banyak seperti itu. Muncul antikristus. Tetapi itu akan dihancurkan pada waktu kedatangan Kristus. Ya, saya kira tidak cukup lagi kita menjelaskan teologi Petrus, teologi Yohanes, tinggal itu aja sedikit, ya, Yudas. Ya, tapi nanti Bapak Ibu bisa mendapatkannya, ya. Dan saya kira dari saya
Demikian Pak Denny. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak untuk pemaparan materinya malam hari ini. Baik, teman-teman, sebelum kita akan lanjut nanti dengan presentasi dari beberapa teman-teman yang akan presentasi, kita akan istirahat dulu sampai jam 8 ya. Ya, Oke, kita rehat dulu sampai jam 8 untuk yang mau makan, silakan. Oke, terima kasih Pak. sama-sama selamat beristirahat. Terima kasih